pada 15 Oktober 2024, DPR bersama Presiden itu telah mengubah ketentuan mengenai Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yaitu tepat pada saat 6 hari sebelum pelantikan, yaitu calon Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka. Perlu kita ketahui bahwasannya, yaitu Prabowo Subianto yang merupakan calon Presiden merupakan Menteri Pertahanan, yaitu pada kabinet sebelumnya, yaitu pada saat kabinet Presiden Joko Widodo, dan juga Gibran Raka Buming Raka yang merupakan calon wakil presiden yang sebelumnya merupakan wali kota Solo dan juga merupakan putri sulung dari Presiden Joko Widodo. Kedua presiden dan wakil presiden ini acap kali atau barangkali mendapatkan endorsement dari Presiden Joko Widodo. Mas Anies. Oke gas, nomor 2 torang gas. Prabowo dan Gibran dalam kontestasi Pilpres maju bersama koalisi yang bernama Koalisi Indonesia Maju, terdiri atas 8 partai yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. Setelah Pilpres selesai dan pasangan dinyatakan menang oleh KPU, koalisi ini berganti nama menjadi Kim Plus. Setelah bergabungnya Partai Nasdem, PKB, PKS, P3, Perindro, dan Partai Buruh ke dalam koalisi. Pada undang-undang terbaru ini, ada 3 poin yang menjadi garis merah atau 3 poin penting yang dirubah dari undang-undang sebelumnya. Yang pertama ada di pasal 15 mengenai jumlah menteri yang bisa dipilih oleh presiden, yang awalnya berjumlah 34 maksimal, sekarang terserah ditentukan oleh presiden atau ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua ada di bab 6, di mana awalnya hanya ada 2 lembaga yang diatur dalam undang-undang ini. Pertama lembaga kementerian dan selanjutnya lembaga non-kementerian. Di undang-undang terbaru ada lebih dari 2, yakni ada kementerian, lembaga non-kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi poin penting dalam perubahan undang-undang ini ada di pasal 10, penjelasan pasal 10, di mana wakil menteri awalnya merupakan pejabat negara dan bukan merupakan anggota kabinet. Pada undang-undang terbaru, pasal ini dihapus di Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Oke, perubahan undang-undang kementerian ini menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat, khususnya kami. Ada 3 paling tidak pertanyaan yang ada di benak kami mengenai perubahan undang-undang ini. Yang pertama, apa yang menjadi political will atau keinginan penguasa, keinginan pemerintah tentang diubahnya undang-undang kementerian ini? Apakah undang-undang kementerian ini memang sebuah kebutuhan hukum di masyarakat atau hanya kepentingan politis? Yang kedua, melihat dari komposisi kementerian yang ada di kabinet sekarang, apakah kabinet memang benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya, atau apakah ini hanya sebatas balas jasa politik dari Pilpres 2024 sebelumnya? Mengingat undang-undang kementerian inilah yang menyebabkan memberi lampu hijau bagi presiden untuk menciptakan kabinet gemuk yang ada di kabinet merah putih sekarang. Pertanyaan ketiga, melalui studi pustaka dan literasi yang akan kami lakukan, bagaimana politik hukum memandang tentang kabinet gemuk dan perubahan undang-undang kementerian ini? Apakah ada pengaruh dan ada hubungan antara politik hukum dengan perubahan undang-undang kementerian ini? DPR menyatakan bahwa diubahnya undang-undang kementerian ini dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUUX/201. Penjelasan pasal 10 mengenai wakil menteri dalam undang-undang sebelumnya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan penambahan jumlah kelembagaan lain dan penambahan jumlah wakil menteri yang dari awalnya berjumlah 34 menjadi ditetapkan sesuai dengan keinginan presiden. DPR mengatakan bahwa tujuan perubahan ketentuan tersebut agar presiden dapat lebih mudah dan lebih fleksibel dalam menyusun kabinet, serta lebih dinamis dalam menyikapi tantangan global. Alhasil, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengangkat 48 orang sebagai menteri dan 56 orang sebagai wakil menteri. Presiden Prabowo beralasan diangkatnya jumlah menteri dan wakil menteri sebanyak itu dikarenakan Indonesia merupakan negara besar, sehingga membutuhkan kabinet yang besar juga. Selain itu, penambahan jumlah kementerian ini adalah sebagai optimalisasi dalam menunaikan janji kampanye. Dapat dikatakan bahwa semua hal tersebut merupakan political will dari pemerintah atau keinginan pemerintah dalam mencapai tujuan negara Indonesia. Perubahan undang-undang kementerian diperlukan dikarenakan pemerintah memerlukannya sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tetapi kita harus melihat kembali apakah perubahan undang-undang kementerian itu merupakan murni untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau terdapat kepentingan politik di dalamnya. Kemenangan Prabowo Gibran terbilang cukup fantastis dalam kontestasi Pilpres tahun 2024.
dengan kemenangan hanya 1 putaran dan suara mencapai 58%, mengalahkan 2 pasangan calon lainnya, yaitu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Kemenangan Prabowo Gibran tidak terlepas dari sokongan partai koalisi pemerintahan, yaitu Indonesia Maju, yang berubah nama setelah Pilpres menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus, yang berisikan 14 partai. Jumlah yang sangat besar untuk koalisi pemerintahan dan hanya menyisakan PDI Perjuangan sebagai partai yang tidak masuk dalam koalisi tersebut. Jumlah menteri yang ada pada Kabinet Merah Putih berjumlah 48 orang. 23 atau setengah diantaranya merupakan politisi dan 17 diantaranya merupakan menteri yang sebelumnya menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan data Selios, Kabinet Presiden Prabowo ini diisi sekitar 60 orang politikus atau setara 55,6% total menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan menjabat di pemerintahannya. Sedangkan proporsi yang lain terdiri dari teknokrat sebanyak 17 orang atau 15,7%, tokoh berlatar belakang kepolisian dan TNI sebanyak 8,3%, pengusaha 7,4%, akademisi 5,6%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%. Praktis seluruh partai politik khususnya Kim Plus mendapatkan jatah kementerian oleh Prabowo dan hanya menyisakan Partai Nasdem dan PDIP yang tidak mendapatkan kursi kementerian. Meskipun begitu, Partai Nasdem dan PDIP tetap menyatakan dukungannya kepada kabinet dan pemerintahan Presiden Prabowo. Undang kementerian ini terkesan hanya sebatas mengakomodasi kepentingan partai politik atau bahkan sekedar memenuhi hasrat-hasrat dari tim sukses yang ada. Kita bisa lihat bahwa 50% kurang lebih dari menteri yang ada ataupun wakil menteri yang ada serta kepala utusan dan lembaga-lembaga itu justru dinominasi oleh orang partai politik. Atau mungkin dalam hal ini tim sukses kita bisa sebut contohnya Budi Ari yang sebelumnya adalah ketua Projo, kemudian menjadi ikut juga di koalisi Indonesia ini. Kita juga bisa lihat bagaimana tim sukses yaitu Budi Ari yang sebelumnya menjabat Menkominfo dan sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi tidak memiliki latar belakang akademik, ekonomi ataupun komunikasi, tapi dia bisa menjadi kementerian itu dan dia yang Budi Ari ini hanyalah ketua Projo di saat 2014 dan kemudian dia juga adalah tim sukses saat TKN Prabowo Gibran. Kemudian yang kedua, koalisi gemuk ini jelas berpotensi menimbulkan anggaran APBN yang begitu berat karena kementerian-kementerian baru dan lembaga-lembaga baru justru membutuhkan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga pembiayaan ini akan memakan APBN. Kemudian yang ketiga, menyebabkan potensi tumbang tindih. Hal ini justru bertolak belakang dengan cita-cita Presiden Prabowo yang menginginkan reformasi birokrasi. Yang keempat, lemahnya fungsi pengawasan DPR walaupun memang Nasdem dan PDIP tidak berada dalam koalisi ini. Tetapi mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo ini. Tapi yang bisa kita catut adalah kita juga jangan lupa bahwa 16 menteri ini adalah lanjutan dari pemerintahan Jokowi. Kemudian yang kedua, keinginan Prabowo, political will Prabowo sebenarnya adalah yang kami tangkap bahwa sebelum 20 Oktober urusan akomodasi partai politik atau urusan politik ini harus sudah kelar. Makanya kita tanya kepada teman-teman semua, faksi mana, golongan mana, atau kepentingan mana yang tidak terakomodir dalam hal ini. Bahkan partai politik yang tidak ikut pemilu pun seperti Partai Prima, Agus Jabo menjadi wakil menteri dalam pemerintahan Prabowo kali ini. Makanya kami menganggap bahwa hajat dari Prabowo ingin menuntaskan, ingin fokus kepada pembangunan negeri ini. Sekian, terima kasih. Jadi dapat kita lihat bahwa unsur-unsur dari yang dikatakan dari kawan-kawan kami bahwa unsur-unsur ini adalah adanya kepentingan politis dalam pembentukan undang-undang. Dan dapat kita lihat juga bahwa sebenarnya pembentukan undang-undang ini atas kepentingan masyarakat atau hanya untuk mengakomodir transaksi-transaksi para penguasa saja. Jadi menurut kelompok kami dapat dikatakan bahwa undang-undang ini merupakan akomodir transaksi-transaksi para penguasa. Dan juga dapat dikatakan bahwa ini hanya untuk kepentingan presiden terpilih dan juga serta pengusung partai-partainya. Jadi dapat kami katakan bahwa politik itu adalah determinan terhadap hukum. Jadi dapat dikatakan inilah pendapat dari kelompok kami terkait Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Kementerian. Sekian dan terima kasih.